Di pinggiran sebuah desa terpencil di lereng gunung, tersembunyi sebuah gua tua yang dikenal penduduk dengan nama Gua Kelam. Konon, tak ada satupun warga yang berani mendekat setelah matahari tenggelam. Bukan karena binatang buas, tapi karena sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Penunggu gua. Puluhan tahun lalu, gua itu menjadi tempat bertapa seorang pertapa tua yang dikenal sakti. Namun setelah menghilang tanpa jejak, suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam gua. Jeritan, tangisan. Kadang suara seseorang yang tertawa lirih, menyerupai manusia tapi ada sesuatu yang salah. Suatu malam, 3 pemuda desa, Arga, Bimo, dan Tegar, yang tak percaya tak hayul, memutuskan untuk masuk ke Gua Kelam. Dengan senter, kamera, dan semangat membuktikan bahwa cerita itu hanya mitos, mereka mulai menyusuri lorong gelap gua itu. Awalnya hanya keheningan dan bau tanah basah. Tapi semakin dalam mereka berjalan, udara menjadi lebih dingin dan napas mereka mulai mengepul. Tegar yang berjalan paling belakang mendengar langkah kaki keempat, mengikuti mereka. "Siapa yang jalan di belakangku?" Tegar bertanya dengan nada khawatir. Tapi saat menoleh, tak ada siapapun, hanya kegelapan. Mereka melanjutkan perjalanan hingga menemukan sebuah ruangan batu alami di ujung lorong. Di tengahnya ada altar batu, penuh ukiran kuno dan bercak merah tua yang sudah menghitam. Kamera Bimo tiba-tiba mati. Senter Arga mulai berkedip-kedip, lalu terdengar suara. "Kenapa kalian datang ke tempatku?" Suara itu terdengar dalam dan marah. Suara itu bergema dari segala arah. Tidak terdengar seperti suara manusia. Lebih dalam, lebih berat, dan terisi amarah. Mereka panik. Tegar mencoba berlari, tapi kakinya tersandung sesuatu. Saat dia menyorotkan senter ke bawah, dia melihat tengkorak. Banyak tengkorak. Puluhan, mungkin ratusan. Bimo menjerit saat melihat bayangan tinggi besar muncul di lorong masuk. Makhluk itu menyerupai manusia, tapi tubuhnya hitam legam. Matanya menyala merah dan jari-jarinya panjang seperti cakar. Saat makhluk itu melangkah, tanah bergetar. "Kalian harus menggantikan mereka." Tiba-tiba lampu senter mati semuanya. Ruangan itu gelap gulita. Hanya terdengar jeritan, satu demi satu. Keesokan paginya, warga desa menemukan hanya satu orang yang selamat, Arga. Dia ditemukan berdiri di mulut gua, tubuh gemetar, matanya kosong. Mulutnya terus berbisik, "Kami bertiga masuk, tapi cuma aku yang keluar. Tapi aku bukan lagi Arga." Sejak saat itu, tak ada yang berani mendekat Gua Kelam lagi, karena mereka tahu penunggu itu masih di sana, dan dia lapar.